ada yang bertanya nih, apakah kaya adalah solusi untuk selalu merasa cukup? Ternyata belum tentu ya. Banyak orang yang kaya raya yang terkadang hatinya masih saja merasa tidak puas dengan apa yang diraihnya. Tak pernah ada rasa syukur di dalam hatinya. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Laisal ghina an kathratil ardi, walakinnal ghina ghinan nafsi." Kaya bukanlah diukur dengan banyaknya kemewahan dunia, namun kaya adalah hati yang selalu merasa cukup. Dan Rasul juga pernah berkata bahwa sesungguhnya yang namanya kaya adalah kayanya hati atau hatinya selalu merasa cukup. Sedangkan fakir adalah fakirnya hati atau hati yang selalu merasa tidak puas. Hakikat kekayaan sebenarnya bukanlah dengan banyaknya harta. Karena begitu banyak orang yang diluaskan rezeki berupa harta oleh Allah, namun ia tidak pernah merasa puas dengan apa yang telah Allah beri. Kalau ada yang bertanya, berarti Islam melarang kita untuk menjadi kaya dong? Islam tidak melarang kita untuk jadi kaya kok. Contohnya saja, beberapa sahabat Nabi ada yang kaya raya hingga memiliki harta yang sangat berlebih, seperti Abdurrahman bin Auf, Anas bin Malik, dan Utsman bin Affan, yang bahkan aset kekayaannya sampai saat ini masih tercatat di Bank Saudi dan diperkirakan terus bertambah. Itu adalah bukti bahwa Islam tidak melarang kita untuk menjadi kaya. Lalu bagaimana Islam membolehkan kita untuk menjadi kaya? Akan tetapi Islam menganjurkan kita untuk meletakkan kekayaan dunia hanya sebatas di telapak tangan saja, dan tidak menganjurkan meletakkan kekayaan dunia di dalam hati kita. Karena kenapa? Yakinlah, sudah banyak bukti nyata bahwa jika kita terlalu menaruh kekayaan dunia di dalam hati, maka bersiaplah untuk akan selalu merasa capek. Karena terus-terusan merasa tidak puas yang tiada ujungnya. Merasa uang yang kita miliki sering habis tanpa tahu alasan jelasnya. Atau bisa dibilang gak berkah. Merasa tidak tenang, khawatir jika harta kita akan lenyap, musnah, bangkrut, rugi, atau diambil orang. Merasa stres karena ternyata kekayaan kita masih kalah dengan kekayaan saudara atau teman kita. Dan masih banyak hal yang akan membuat hidup kita kurang tenang jika kita menaruh perkara dunia di dalam hati kita. Jadi, mari kita tiru Nabi dan para sahabatnya yang hanya sekedar meletakkan dunia di telapak tangannya saja. Kalau sudah seperti itu, maka yakin deh, hati akan jauh lebih tenang, damai, tidak stres atau khawatir berlebih. Sehingga kualitas hidup kita akan jauh lebih berkualitas. Kesehatan mental dan fisik kita akan jauh lebih baik, dan pastinya Allah akan semakin memberi keberkahan buat rezeki kita. Amin. Kiai Ahmad Muzaki Shah pernah dawuh kepada para santri dan jamaahnya, jika kamu terlalu mengejar dunia, maka dunia akan lari darimu. Dan jika kamu berbalik arah untuk mengejar akhirat, maka dunia dan seisinya akan berbalik arah mengejarmu. Intinya, tingkatkan rasa syukur kita, jauhilah untuk terlalu cinta dunia, dan tingkatkan ikhlas kita untuk kualitas hati menjadi lebih baik.